No talking in the kitchen, Slim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus jadul yang dirilis pada tahun 1960. Mungkin di tahun ini kalian banyak yang belum lahir ya guys, dan begitu juga dengan saya. Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Of all things fairest. Cerita Spartacus ini adalah sebuah kisah nyata inspiratif tentang perjuangan abadi manusia untuk sebuah kebebasan. Dan ini adalah kisah budak gladiator bernama Spartacus bersama wanita yang percaya pada perjuangannya dengan seorang jenderal Romawi yang kuat sebagai penantang atas keyakinannya itu. Film yang rilis pada tahun 1960 dengan durasi 3 jam 17 menit ini menelan biaya yang sangat fantastis. Film ini meraih 7 nominasi Piala Oscar Romawi dan menjadi pusat peradaban dunia, hukum penyair hebat atau kota pertama kuil emas. Namun dibalik kekuasaan, kebanggaan, dan kekuatannya, Roma berdiri di atas penyakit yang disebut perbudakan. Di balik pemerintahan yang kuat, kediktatoran mencengkeram sistem pemerintahan provinsi Yunani. Tres taklukkan seorang wanita budak dan dijadikan salah satu selir bangsawan Roma yang kemudian melahirkan anak laki-laki bernama Spartacus. Dan dari sinilah cerita akan dimulai. Cerita ini diawali dengan diperlihatkannya pemandangan bukit yang terhampar luas. Terlihat para budak yang sedang menggali sesuatu dan membawa dengan susah payah ke tempat penampungan. Mereka diawasi para penjaga yang kejam. Lantas, seseorang terlihat berjalan sangat kelelahan. Beban di punggungnya begitu berat, dan lelaki itu bernama Spartacus. Tiba-tiba di depannya seorang budak terjatuh karena kelelahan juga. Ia pun segera melepaskan pikulan dan menolong budak yang terkapar tak berdaya itu. Penjaga budak marah dan mencambuk Spartacus. Ia pun melakukan perlawanan dengan menggigit pergelangan kaki penjaga itu. Penjaga lain datang membantu memukul, menyeret, dan menghukumnya. Kemudian datang pengusaha Romawi bernama Lentulus Batiatus. Kebetulan dia sedang mencari budak-budak untuk dijadikan gladiator. Dilihatnya Spartacus yang tengah terikat. Lantas, kepala penjaga menceritakan mengapa budak itu dihukum. Ia tertarik dan lantas mengambil Spartacus. Setelah mendapat apa yang ia inginkan, Batiatus pun kembali dengan membawa Spartacus dan beberapa budak untuk dilatih menjadi gladiator. Setibanya di sekolah gladiator, Batiatus memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan mengapa mereka berada di sini dan hak-hak apa saja yang akan mereka dapatkan. Termasuk nantinya mereka akan dilayani wanita jika dapat bertahan 5-10 tahun. Mereka akan mendapatkan kebebasan, bahkan akan menjadi pelatih gladiator. Kemudian mereka dikenalkan pada mantan gladiator bernama Marcellus yang akan menjadi pelatih mereka. Selanjutnya para budak itu dibawa untuk membersihkan diri mereka. From now on, everything you do. Malam itu calon-calon gladiator mendapat masing-masing wanita penghibur.
Spartacus mendapat wanita penghibur bernama Varinia, namun dia menolak untuk dilayani oleh wanita cantik itu. Esoknya latihan dimulai dari latihan dasar cara menghindar dan menyerang. Marcellus sang pelatih mengawasi dengan cermat, khususnya kepada Spartacus. Semakin hari latihan semakin berat. Marcellus menunjukkan titik-titik penting yang dapat membuat cacat dan mematikan lawan, yaitu merah titik tercepat untuk membunuh, biru membuat cacat, dan kuning dapat mematikan lawan dengan perlahan. Why are you looking at that, my slave? Go ahead and look. Malam itu mereka mendapat wanita lagi kecuali Spartacus, karena beberapa waktu lalu ia menolaknya. Keesokan harinya saat makan, Spartacus bertemu dengan Varinia yang sedang membagikan makanan untuk mereka. Spartacus menanyakan keberadaannya. Di sini Spartacus mulai menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Varinia itu. Waktu terus berjalan, mereka mulai diajarkan bagaimana cara bertarung dengan mempraktekkan secara langsung dan berpasang-pasangan. Fisik semakin diperkuat menghadapi berbagai cuaca. Di satu waktu, Batiatus menerima kunjungan dari petinggi Romawi yang sangat kaya raya. Dia adalah Marcus Licinius Crassus dan 3 lainnya, yaitu Lady Helena, Lady Claudia Maria, dan Marcus Publius Clebas. Rupanya di antara mereka ada yang akan menikah, dan kedatangan mereka adalah untuk merayakan pernikahan itu. Mereka ingin menyaksikan pertarungan gladiator sampai mati, walaupun di sekolah gladiator itu tidak memperbolehkan pertarungan sampai mati. Crassus pun memaksa, bahkan berani membayar mahal untuk pertarungan itu. Lantas para gladiator dikumpulkan di tempat latihan. Kemudian kedua wanita dari petinggi Roma itu, yaitu Lady Maria dan Lady Helena, memilih sendiri gladiator yang akan bertarung. Mereka memilih si hitam besar Draba, Spartacus, serta 2 lainnya. Titus, you heard the instruction, did you? Saat minum, Varinia melayani mereka dan sengaja menumpahkan minuman ke Clebas. Insiden itu malah membuat Crassus tertarik dan lantas ia membelinya seharga 2000 sesterciu. Lady Helena marah dan menuntut hadiah pernikahan untuk adiknya. Lantas Crassus menghadiahkan jabatan komandan garnison Roma kepada Clebas, adik Helena itu. Garnison Roma adalah satu-satunya satuan militer Roma yang setara dengan kekuasaan Crassus, yang notabene adalah pesaing berat Crassus di sana. Pertarungan pun dimulai. Pertama, Chryses melawan Galino. First pair. Ketegangan nampak di ruang tunggu Spartacus dan Draba. Mereka hanya bisa melihat dari celah kayu, dan pertarungan dimenangkan oleh Chryses dengan kematian Galino. Dan kini giliran Spartacus dan Draba pun tiba. Varinia menyaksikan dari balkon. Nampak kekhawatiran dari wajahnya. Awalnya pertarungan itu berimbang, tapi akhirnya sepertinya Spartacus mulai terdesak, terpojok, dan pasrah di ujung trisula Draba. Karena Spartacus memang tidak mau ada pertumpahan darah, Lady Helena memberikan isyarat untuk menyelesaikan pertarungan. Artinya yang kalah harus dibunuh. Tapi Draba tidak mengikuti keinginan petinggi Roma itu. Ia pun tidak ingin mereka berdua saling membunuh. Lalu Draba menarik kembali trisulannya dan melemparkan ke arah petinggi-petinggi Roma. Ia berlari melompat ke podium, tapi sayang sebatang tombak penjaga menancap ke punggungnya. Crassus mengambil pisau dari balik jubahnya dan menancapkan ke punggung Draba. Ia pun mati. Malam itu terlihat budak-budak calon gladiator agak tegang. Sepertinya mereka sedang memikirkan bagaimana cara membebaskan diri dari perbudakan.
Pagi pun tiba. Saat sarapan, Varinia melintas dengan kereta. Ia akan dibawa ke rumah Crassus di Roma karena sudah dibeli oleh Crassus. Spartacus bertanya, namun dia malah mendapat hinaan dan cambukan oleh Marcellus. Mendapat perlakuan seperti itu, Spartacus membalas dan perkelahian pun terjadi. Melihat itu, para budak terpicu dan seakan terprovokasi. Lantas perkelahian itu pun berubah menjadi kerusuhan. Mereka lalu beramai-ramai menyerang penjaga. Spartacus membenamkan kepala Marcellus ke dalam panci masak hingga mati. Seluruh budak calon gladiator itu melakukan perlawanan dan berhamburan keluar membebaskan diri. Di Roma, Senat sedang bersidang membahas situasi yang terjadi, di mana telah terjadi pemberontakan dan banyak budak telah dibebaskan. Rumah-rumah dan perkebunan bangsawan Roma telah dijarah. Crassus Gastus mengusulkan agar Glebras memimpin 6 pasukan garnison Roma untuk membasmi budak-budak pemberontak itu. Sementara itu, ia menunjuk anak didiknya, senator muda bernama Julius Caesar, sebagai pemimpin garnison Roma menggantikan Glebras. Crassus sengaja memisahkan Crassus dan Glebras untuk menghadang ambisi Crassus mengendalikan tentara Roma. Crassus tiba dari tugas di luar kota. Lantas, ia dikenalkan dengan beberapa budak hadiah dari gubernur Sisilia. Di antaranya seorang bernama Antoninus dengan bakat seni dan dapat mengajar musik klasik. Rupanya Glebras sudah menunggu di atrium. Dengan bangga, ia menyampaikannya bahwa ia ditugaskan Senat memimpin 6 pasukan garnison melawan budak pemberontak di Vesuvius. Crassus marah. Ia tahu itu siasat Crassus. Sayang, Glebras tidak menyadari itu. Glebras ingin membatalkan, namun sebagai teman, Crassus menyarankan untuk tetap melaksanakan tugas itu karena sudah merupakan keputusan Senat. Let's not add the trappings. My young friend, try and see to it that you don't... Pemberontakan semakin meluas. Penjarahan perkebunan dan rumah para pejabat dan bangsawan Romawi terus berlangsung. Spartacus kembali ke sekolah gladiator. Suasana sepi. Tapi setelah ia masuk lebih dalam lagi, ia mendengar kegaduhan. Ternyata di arena tarung gladiator, para budak sedang menonton 2 orang sedang bertarung. Rupanya, mereka adalah bangsawan Roma yang disandera para budak dan dijadikan gladiator. Spartacus menyuruh kedua bangsawan itu berhenti dan menjatuhkan pedangnya. Crassus menantang. Ia dan para budak tidak setuju menghentikan pertarungan. Namun, Spartacus memberikan pemahaman kepada mereka dan lantas Spartacus mengajak mereka bersatu. Jangan hanya menjadi budak perampok dan mabuk-mabukan, tapi berjuanglah untuk kebebasan. Mereka akan menjadi tentara gladiator membebaskan setiap budak di kota-kota dan di desa. Dan para budak yang dibebaskan itu akan bersatu menjadi pasukan yang besar. Spartacus memimpin pasukan gladiator itu menuju ke desa-desa dan membebaskan serta mengajak budak-budak bersatu untuk kebebasan mereka. Di satu tempat Spartacus bertemu Varinia. Ternyata ia berhasil meloloskan diri dari Bestiatus yang ketika itu mengantarnya. Varinia pun ikut bersama Spartacus bergabung bersama pasukan gladiator. I jumped out of the cart and flew out of the cart. Nobody can sell you. Or give you... I love you. Don't just eye those birds, eat them. Kembali ke Roma, Bestiastus dan Crassus sedang makan. Crassus menjamu Bestiastus di rumahnya. Mereka berbincang tentang wanita hingga bisnis. Bestiastus menyampaikan maksud kedatangannya kepada Crassus. Ia pagi tadi ditawan. Itu semua karena Crassus mengunjungi tempatnya, memaksa gladiator bertempur sampai mati. Akhirnya pemberontakan terjadi. Bahkan budak wanita yang dibeli belum lunas dibayar. Crassus mendeposit 5.000 sestertiu untuk Varinia dengan tujuan mengganggu Crassus di rumah. Why'd you buy a woman you've never even seen?
Crassus yang sedang mandi ditemani budak bernama Antonius dalam percakapan mulai menyinggung tentang hubungan sesama jenis. When I have the master, no master. Of course not. Not a question of morals, is it? Taste includes both. Across the river. Kemudian ia memperlihatkan barisan tentara Romawi, kekuatan yang mendominasi dunia. Antoninus harus tunduk dan melayaninya. Ketika Crassus berbalik, Antoninus tidak bisa lagi. Ia telah pergi karena tahu akan dijadikan budak seks oleh Crassus. Di Vesuvius, para gladiator bersama budak-budak yang telah bergabung sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Laki-laki sedang berlatih, yang lain sedang mempersiapkan senjata. Para wanita sibuk mempersiapkan makanan. Puluhan budak yang baru bergabung mendapatkan penjelasan tentang rencana ke depan. Di antara budak-budak itu turut bergabung Antoninus. Budak yang mempunyai bakat seni itu rupanya ia melarikan diri dari Crassus. Kelompok budak yang baru bergabung ini kelihatannya banyak wanita. Itu yang dikatakan Spartacus saat lewat. Mendengar itu, seorang wanita tua melakukan protes kepada Spartacus, sebab mereka mempunyai keahlian masing-masing yang dapat berguna dalam perjuangan. Di tempat lain, garnison Roma di bawah pimpinan Glebras melakukan mobilisasi pasukan. Glebras dan anak buahnya tertawa-tawa sambil minum anggur. Sepertinya mereka menganggap sepele pasukan budak yang dipimpin oleh Spartacus itu. How many fingers do you see? 3. How many fingers? Get away. Antoninus sedang menghibur para budak dengan sulapnya. Mereka sangat gembira. Ia melantunkan syair yang membuat semua tertegun hanyut dalam setiap kata yang diucapkan. Spartacus pun kagum dan menyatakan bahwa Antoninus jangan belajar membunuh, tapi mengajarkan kepada mereka lagu dan syair saja. Tapi Antoninus tetap ngotot. Kedatangannya adalah untuk bertarung dan ia bergabung untuk melawan penindas. Ada waktunya berperang dan ada waktunya bernyanyi, kata Spartacus sambil berlalu bersama Varinia ke tempat yang sepi berdua diiringi syair Antoninus. I'm free. I know nothing. No what? At night, why the moon changes. The wind begins with his breath. Every line. Beberapa waktu kemudian, di tenda komando, Spartacus dan Antoninus sedang berdiskusi tentang peta kekuatan garnison Roma. Di luar hujan lebat, tak lama berselang, mereka kedatangan tamu utusan gubernur Kilikia. Bajak laut itu menyerahkan surat dari gubernur Kilikia untuk Spartacus. Balasan dari Spartacus kepada gubernur Kilikia tentang rencana akan membawa para budak membebaskan diri keluar dari Italia menggunakan kapal Kilikia melalui pelabuhan. Lantas si bajak laut itu mengatakan bahwa mungkin Kilikia mempunyai kurang lebih 500 kapal. Spartacus mengatakan ia butuh semuanya. Lantas disepakatilah harga per kapal 100.000 sestertium. Jadi untuk 500 kapal yang akan berangkat harganya 50 juta sestertium. Mulanya Liventus atau si bajak laut itu tidak percaya kalau Spartacus dapat menyiapkan 50 juta sestertium. Akan tetapi setelah diperlihatkan peti berisi perhiasan hasil jarahan mereka, Liventus pun percaya. For 500 ships that would be. Rencana Spartacus, mereka akan tiba di Brondosium 7 bulan kemudian. Akhirnya Liventus sepakat untuk menyiapkan kapal sesuai dengan rencana. Saat minum anggur, pembicaraan mereka beralih ke kesiapan pasukan budak. Liventus menduga pasukan budak akan kalah karena ada 6 pasukan garnison Roma mulai mendekat. Walaupun Liventus meragukan pasukan budak, Spartacus tetap bertekad akan berjuang apapun hasilnya, karena kematianlah satu-satunya kebebasan bagi para budak. Setelah bajak laut itu kembali untuk mempersiapkan kapal, Spartacus mengutus pasukan intai untuk membuktikan kebenaran ucapan bajak laut itu. Ternyata itu benar, karena garnison Roma mendirikan tenda di lembah dekat tebing, tapi tidak mempunyai tembok pertahanan. Garnison Roma meremehkan pasukan budak.
Mereka pikir ini hanya olahraga saja atau piknik. Spartacus memerintahkan pasukan yang melakukan persiapan untuk menyerang garnison Roma. Tak lama berselang, mereka pun berangkat. Pelukan hangat Varinia melepas kepergian Spartacus menuju medan pertempuran. Dengan semangat membara, malam hari, Spartacus dan pasukannya menyerang garnison Roma yang lengah itu, membakar tenda-tenda mereka. Tak ada perlawanan yang berarti dari pasukan pimpinan Glebras itu. Bahkan, Glebras sang komandan pun ditangkap. Spartacus lalu mematahkan tongkat senat simbol kekuasaan Roma yang didapatkannya dari tenda Glebras. Kemudian, memberikan kembali kepada Glebras. Lalu menyuruh dia kembali untuk menyampaikan pesan kepada senatnya bahwa hanya ada dia dan tongkatnya yang tersisa. Spartacus memerintahkan untuk mengikat Glebras ke kuda yang akan membawanya pulang. Dan pasukan budak pun semakin bersemangat membebaskan diri keluar dari negeri yang membuat mereka menderita itu. It is to die? That's fair. Him and me. Take that. We're marching south to the sea. Sekian dulu ya guys alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran, kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.